Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugiharto sebagai dosen kami, dosen pengampu basis data lanjut. Sebelum itu, perkenalkan saya Adrian Alexander Adaya Putra dan kelompok saya Berian Benedik Bangun dan Bentar Segara Buana. Pada studi kasus kami kali ini, kami ngambil studi kasus database hotel. Database hotel adalah kumpulan informasi yang terorganisir tentang tamu, kamar, reservasi, dan semua aspek operasional hotel lainnya. Database ini mencakup informasi seperti nama tamu, nomor telepon, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah kamar yang dipesan, dan pembayaran yang dilakukan. Tim memilih proyek database hotel karena berbagai alasan, seperti sistem manajemen hotel merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi bisnis yang memiliki permintaan tinggi di berbagai industri. Dengan pengalaman mengerjakan studi kasus ini, tim dapat memperluas portofolio dan siap untuk peluang pekerjaan di sektor perhotelan atau teknologi yang berhubungan dengan manajemen bisnis. Yang kedua, sistem manajemen hotel merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi bisnis yang memiliki permintaan tinggi di berbagai industri. Dengan pengalaman mengerjakan studi kasus ini, tim dapat memperluas portofolio dan siap untuk peluang pekerjaan di sektor perhotelan. Yang selanjutnya ada diagram flowchart kami. Gambarnya bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu start. Start yaitu awal dari proses mengerjakan kami. Yang kedua ada identifikasi data yang diperlukan. Langkah ini melibatkan identifikasi data yang dibutuhkan oleh sistem database. Penting untuk menentukan jenis data, entitas, dan hubungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang ketiga ada rancangan skema database. Setelah data yang dibutuhkan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah merancang skema database. Ini mencakup keputusan tentang tabel, kolom, dan tipe datanya, serta menentukan kunci utama, primary key, dan aturan constraint. Yang keempat yaitu tentukan relasi antar tabel. Langkah ini berfokus pada menentukan hubungan antar tabel. Ini termasuk mendefinisikan foreign key dan hubungan antara entitas yang berbeda di dalam database seperti one to many, many to many, dan one to one. Yang kelima ada tulis query SQL. Pada langkah ini query SQL ditulis berdasarkan skema yang telah dirancang dan hubungan yang telah ditentukan. Query ini digunakan untuk berinteraksi dengan database seperti memasukkan, memperbarui, mengambil, dan menghapus data. Selanjutnya, uji dan perbaiki query. Setelah menulis query SQL, langkah selanjutnya adalah menguji query tersebut. Ini melibatkan eksekusi query yang memastikan mereka bekerja seperti yang diharapkan dan memperbaiki kesalahan atau ketidakefisienan yang ditemukan selama pengujian. Dan yang ketujuh ada optimasi. Setelah query berhasil dijalankan dengan benar, langkah ini berfokus pada optimasi untuk meningkatkan kinerja. Ini bisa mencakup memperbaiki query atau menggunakan teknik SQL lanjutan. Dan yang terakhir pada diagram flowchart kami yaitu N, atau proses berakhir, semua langkah selesai dan sistem database berfungsi secara optimal. Yang selanjutnya kami juga memiliki gambar ERD. ERD yang ditampilkan menggambarkan hubungan antara berbagai entitas dalam sistem manajemen hotel. Penjelasannya adalah hotel memiliki atribut ID hotel, nama hotel, alamat hotel, telepon hotel, dan negara hotel. Entitas hotel mewakili sebuah hotel dengan atribut seperti nama hotel, alamat, nomor telepon, dan negara. Hubungannya, seorang karyawan mengelola hotel dan hotel memiliki karyawan. Selanjutnya karyawan atau pegawai. Atributnya ID karyawan, nama, email, jabatan, dan telepon. Hubungannya seorang pegawai bekerja di hotel. Yang ketiga ada tipe kamar. Atributnya ada ID tipe kamar, nama, deskripsi, kapasitas, dan harga masing-masing tipe kamar.
mewakili tipe kamar yang tersedia di hotel dengan atribut seperti deskripsi, kapasitas, dan harga. Dan juga ada kamar yang memiliki atribut ID kamar, lantai kamar, dan status kamar. Mewakili kamar-kamar individual di hotel. Terhubung dengan tipe kamar melalui atribut ID tipe kamar. Dan terhubung dengan detail reservasi melalui hubungan untuk. Dan selanjutnya ada reservasi yang memiliki atribut ID, tipe reservasi, tanggal check-in, tanggal reservasi, dan tanggal check-out. Mewakili reservasi yang dibuat oleh pelanggan. Pelanggan melakukan reservasi. Hubungannya, reservasi memerlukan detail kamar dan pembayaran terkait dengan reservasi melalui hubungan biaya. Dan juga ada pelanggan dengan atribut ID pelanggan, nama, alamat, telepon, dan email. Dan juga ada detail reservasi yang memiliki atribut detail reservasi, ID tipe kamar, dan ID layanan tambahan. Terhubung dengan kamar dan layanan tambahan melalui hubungan untuk. Kemudian ada layanan tambahan dengan atribut ID layanan tambahan, nama, deskripsi, batasan, dan status yang mewakili layanan tambahan yang ditawarkan oleh hotel. Yang selanjutnya ada fasilitas hotel dengan atribut ID, fasilitas, nama, deskripsi, dan status mewakili berbagai fasilitas yang ada di hotel seperti kolam renang, gym, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, tipe pembayaran, dan total harga. Terhubung dengan reservasi melalui hubungan biaya. Dan selanjutnya ada diagram CDM dan PDM yang ada di PXP MyAdmin. Penjelasannya, entitas hotel menyimpan informasi dasar tentang hotel itu sendiri seperti ID hotel, nama hotel, alamat hotel, negara hotel, dan telepon hotel. Selanjutnya kamar yang menyimpan informasi ID kamar, ID tipe kamar, lantai kamar, dan status kamar. Yang ketiga ada tipe kamar, mencakup informasi lebih lanjut mengenai jenis kamar seperti nama tipe kamar, deskripsi tipe kamar, kapasitas, dan harga kamar. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan menyimpan informasi tentang pelanggan yang menginap di hotel seperti ID, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, dan email pelanggan. Kemudian ada reservasi. Reservasi mencakup ID reservasi, ID pelanggan, tipe reservasi, serta tanggal check-in dan check-out. Relasi pelanggan ditandai dengan ID pelanggan yang menunjukkan siapa yang membuat reservasi. Kemudian ada detail reservasi yang menampilkan kamar mana yang dipilih serta layanan tambahan yang dipesan selama masa inap pelanggan. Kemudian ada pembayaran atau payment. Pembayaran mencakup ID pembayaran, ID reservasi, dan tipe pembayaran serta total harga. Setiap pembayaran terkait langsung dengan satu reservasi melalui ID reservasi. Kemudian ada layanan tambahan. Layanan tambahan berisi informasi melalui layanan tambahan hotel yang ditawarkan hotel. Layanan ini bisa ditambahkan dalam pemesanan oleh pelanggan, ditandai melalui ID layanan tambahan dalam detail reservasi. Kemudian ada fasilitas, mencakup ID, nama, deskripsi, dan status fasilitas. Dan yang terakhir karyawan, mencakup ID karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, email karyawan, dan jabatan karyawan. Alurnya secara umum pelanggan membuat reservasi kamar di hotel melalui entitas reservasi. Setiap reservasi mencakup informasi kamar mana yang dipesan dan dapat mencakup layanan tambahan melalui detail reservasi. Pembayaran dicatat untuk setiap reservasi yang menyimpan detail tentang metode pembayaran dan total harga dari pesanan. Pelanggan dapat memilih berbagai layanan tambahan seperti yang terdaftar di layanan tambahan. Hotel memiliki berbagai kamar dengan tipe kamar yang berbeda serta fasilitas yang dapat dinikmati pelanggan selama menginap. Dan karyawan hotel mencatat detail siapa yang bekerja di hotel tertentu dan peran mereka. Perkenalkan, selamat pagi, siang, dan juga malam. Nama saya Brian Erik Bangun dengan nomor NPM terakhir 24 dari kelas Basis Data lanjutan C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai demo program untuk basis data hotel yang
telah kami kerjakan untuk penyelesaian UTS. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk poin nomor 1.6 yaitu insert data sebanyak 10 tabel. 1.7 yaitu menampilkan banyaknya data yang telah dimasukkan, dan juga 1.8 yaitu update data sebanyak 4 tabel. Dan untuk selanjutnya, pertama saya akan memasukkan data hotel, yaitu insert into hotel. Lalu dilanjutkan dengan buka kurung dan diikuti dengan nama kolom yang telah dibuat sebelumnya, yaitu berupa ID hotel, nama hotel, alamat hotel, negara hotel, dan juga telepon hotel. Lalu berikutnya values dan diikuti dengan buka kurung yang berisi data ataupun record data yang telah di-input atau yang akan di-input, yaitu ID hotel yaitu H001, nama hotel Hotel Deluna, alamat hotel Jalan Pahlawan nomor 12 Surabaya, negara hotel di Indonesia, telepon hotel 62 811234567, dan diikuti dengan koma untuk melanjutkan mengisi data kedua. Dan ketika sudah merasa cukup data yang dimasukkan, silakan ganti koma di bagian akhir kode dengan titik koma. Dan ketika sudah selesai, silakan klik enter. Dan ketika command prompt sudah mengeluarkan output berupa query OK, 5 rows perfected, yaitu data sebanyak yang telah di-input yaitu 5 yang telah saya masukkan telah berhasil disimpan. Dan untuk selanjutnya saya akan memasukkan tabel fasilitas. Dan seperti sebelumnya menggunakan insert into fasilitas yaitu nama tabel, diikuti dengan nama kolom dari fasilitas yaitu ID fasilitas, nama fasilitas, deskripsi fasilitas, status fasilitas, dan juga ID hotel. ID hotel di sini merupakan sambungan ataupun foreign key atau kelas bawahan, di mana ID hotel dari fasilitas terhubung dengan ID hotel dari tabel hotel, sehingga akan membentuk sebuah relasi atau relationship. Dan seperti sebelumnya, dilanjutkan dengan values dan diisi dengan nama-nama dari data yang sesuai dengan kolomnya masing-masing, yaitu F001 yaitu ID fasilitas, rooms yaitu nama dari fasilitas tersebut, deskripsi fasilitas yaitu need reservation, status fasilitas berupa true or false, ID hotel yaitu H001, di mana fasilitas atau hotel tersebut memiliki fasilitas sebagai berikut, dan diikuti dengan koma. Dan dilanjutkan untuk mengisi data berikutnya hingga merasa sudah cukup, silakan ganti koma dengan titik koma dan enter, lalu akan mengeluarkan output serupa yaitu query OK, 50 row affected, yaitu query OK baris sebanyak 50 telah ditambahkan karena saya memasukkan data sebanyak 50. Lalu untuk selanjutnya saya akan memasukkan data karyawan. Dan seperti rumus sebelumnya yaitu menggunakan insert into karyawan yaitu nama tabel, dan diikuti dengan nama kolom dari karyawan yaitu ID karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, email karyawan, jabatan karyawan, dan juga ID hotel. ID hotel di sini berfungsi sama seperti ID hotel pada fasilitas, yang dimana ID hotel pada karyawan berrelasi atau berhubungan dengan ID hotel pada hotel, tabel hotel. Lalu diikuti dengan values dan diikuti lagi dengan buka kurung dan diisi dengan data dari karyawan, mulai dari ID karyawan, nama karyawan, telepon karyawan, email karyawan, posisi atau jabatan dari karyawan tersebut, dan juga ID hotel di mana tempat karyawan tersebut bekerja. Dan menggunakan koma untuk melanjutkan untuk mengisi data berikutnya.
Dan ketika data sudah dirasa cukup, ganti koma dengan titik koma. Lalu enter dan membuatkan query OK 50 rows affected. Yang artinya query-nya berjalan atau berhasil sehingga 50 data ini berhasil dimasukkan. Lalu insert itu untuk saya akan menambahkan layanan tambahan seperti rumus sebelumnya, yaitu insert into layanan tambahan diikuti dengan nama kolom yaitu ID layanan tambahan, nama layanan tambahan, deskripsi layanan tambahan, batasan layanan tambahan, status layanan tambahan, dan juga ID hotel. ID hotel di sini juga memiliki fungsi yang serupa seperti dua tabel sebelumnya, di mana ID hotel pada layanan tambahan berelasi dengan ID hotel pada tabel hotel. Lalu untuk mengisi values atau data, ketik values, lalu buka kurung, dan tulis atau masukkan kode atau data sesuai dengan kolom-kolomnya, yaitu yang pertama ID hotel, nama layanan ID layanan tambahan, nama layanan tambahan, deskripsi layanan tambahan, batasan layanan tambahan, status layanan tambahan, dan juga ID hotel seperti L001 yaitu ID layanan tambahan, nama request untuk nama layanan tambahan dari L001, deskripsi layanan tambahan yaitu untuk satu orang, batasan layanan tambahan yaitu tanpa makanan dan minuman dari luar, status layanan tambahan yaitu bernilai true, dan ID hotel yaitu H001, di mana hotel tersebut memiliki layanan tambahan sebagai berikut dan diikuti dengan koma. Dan ketika sudah merasa cukup, silakan ganti koma dengan titik koma. Dan ketika kita memencet enter, maka akan mengeluarkan output tentang query OK 40 rows affected, yaitu query-nya berhasil atau berjalan sehingga 40 data tersebut berhasil dimasukkan. Lalu selanjutnya akan memasukkan tipe kamar, dan seperti pada rumus sebelumnya yaitu menggunakan insert into dan dilanjutkan dengan nama table yaitu tipe kamar, lalu buka kurung dan diikuti dengan nama kolom yaitu ID tipe kamar, nama tipe kamar, deskripsi tipe kamar, kapasitas, harga, dan juga ID hotel. ID hotel di sini seperti pada tabel-tabel sebelumnya yaitu berrelasi dengan ID hotel yang berada di tabel hotel. Lalu values untuk mengisi values atau data. Lalu buka kurung dan isi data sesuai dengan urutan pada nama-nama kolom yaitu TK001 untuk ID tipe kamar, standard room untuk nama tipe kamar, twin size bed or king size bed untuk deskripsi tipe kamar, kapasitas untuk 500.000 untuk harga, ID hotel untuk H001, di mana pada hotel dengan ID H01 memiliki tipe kamar sebagai berikut. Dan jangan lupa gunakan koma dan untuk merasa atau untuk ingin menambah data lagi. Dan ketika sudah merasa cukup bahwa data telah memenuhi persyaratan atau kebutuhan, silakan gunakan titik koma untuk mengakhiri dan silakan enter. Dan ketika sudah membuatkan query OK 35 rows affected, maka query-nya telah berhasil sehingga 35 data tersebut telah berhasil dimasukkan. Dan untuk selanjutnya, ketika ingin memasukkan kamar atau data pada tabel kamar, seperti rumus sebelumnya itu menggunakan insert into diikuti dengan nama tabel yaitu kamar dan buka kurung yang berisi nama kolom dari tabel kamar yaitu ID kamar, ID tipe kamar, lantai kamar, dan juga status kamar. ID tipe kamar di sini relasi dengan ID tipe kamar pada tabel tipe kamar. Lalu diikuti dengan values, lalu buka kurung,
dan isi sesuai dengan urutan data-data yang akan dimasukkan, seperti 101 untuk ID kamar, TK001 untuk ID tipe kamar, lantai kamar yaitu 1 atau lantai 1, status kamar bernilai true. Lalu seperti sebelumnya, ketika ingin menambah data, silakan gunakan koma, atau ketika data sudah merasa cukup dan sudah memenuhi sesuai urutan dari nama-nama kolom, silakan gunakan titik koma untuk mengakhiri, dan ketika enter maka query OK, 70 rows affected, maka query telah berhasil sehingga 70 data telah berhasil disimpan. Dan untuk selanjutnya, ketika ingin memasukkan nama ketika ingin memasukkan tabel dari pelanggan, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan insert into nama tabel yaitu pelanggan, lalu diikuti dengan buka kurung nama kolom yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, email pelanggan, dan juga values, lalu buka kurung C001 untuk ID pelanggan, Kevin Arya untuk nama pelanggan, Jalan Kenangan nomor 3 Yogyakarta untuk alamat pelanggan, 628145123 untuk telepon pelanggan, kevin@gmail.com untuk email pelanggan. Lalu tutup kurung dan juga koma untuk melanjutkan untuk mengisi data, atau bisa menggunakan titik koma ketika data sudah merasa cukup atau memenuhi. Dan ketika sudah merasa cukup dan setelah menggunakan titik koma, silakan tekan enter, dan ketika query OK, data sebanyak sekian telah affected, maka query telah berhasil, 50 data telah berhasil disimpan. Lalu selanjutnya, ketika ingin memasukkan data pada tabel relasi, seperti rumusnya, yaitu menggunakan insert into nama tabel, yaitu insert into reservasi, lalu ID reservasi, ID pelanggan, tipe reservasi, tanggal reservasi, tanggal check-in, dan juga tanggal check-out. Pada tanggal reservasi, tanggal check-in, dan tanggal check-out, kami menggunakan tipe data time, sehingga menggunakan format tahun, bulan, tanggal, lalu jam, menit, dan juga detik, sehingga harus terlihat lengkap agar data dapat disimpan. Dan ketika ingin masukkan data, ketik values, lalu buka kurung, masukkan data sesuai urutan nama kolom yang telah disusun, yaitu R001 untuk ID reservasi, C001 untuk ID pelanggan, online untuk tipe reservasi, 2 Juni 2024 pada jam setengah 12 untuk tanggal reservasi, 2 Juli 2024 jam 2 untuk tanggal check-in, dan 4 Juli 2024 pada jam 12 untuk tanggal check-out. Dan ketika ingin menambah data lagi, silakan gunakan koma dan isi data secukupnya atau sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Dan ketika sudah memenuhi kebutuhan, akhiri dengan titik koma, lalu enter, dan query OK. 50 rows affected, maka query berjalan sehingga 50 data yang telah saya masukkan ini telah berhasil disimpan oleh localhost. Lalu ketika ingin memasukkan detail reservasi, menggunakan seperti sebelumnya, itu menggunakan insert into, lalu detail reservasi yang merupakan nama tabel, lalu buka kurung nama kolom seperti ID detail reservasi, ID hotel, ID detail reservasi, ID reservasi, ID tipe kamar, dan juga ID layanan tambahan. Lalu values diikuti dengan data-data yang akan dimasukkan seperti DR001 untuk ID detail reservasi, R001 untuk ID reservasi,
TK001 untuk ID tipe kamar, L003 untuk ID layanan tambahan. Ketika ingin menambahkan kembali data-data lagi, silakan gunakan koma. Lalu ketika data sudah merasa cukup, gunakan titik koma. Lalu enter, sehingga ketika program mengeluarkan query OK 50 row vector, maka artinya program telah berhasil disimpan, atau data tersebut yang telah saya masukkan telah berhasil disimpan. Lalu ketika ingin memasukkan ID pembayaran, seperti sebelumnya, yaitu menggunakan insert into pembayaran, yaitu nama tabel, lalu diikuti dengan nama kolom, yaitu ID pembayaran, ID reservasi, tipe kamar, dan juga total harga. Total harga di sini kami menggunakan tipe data desimal dengan 9,2, sehingga total digitnya yaitu 9 dengan 2 angka di belakang koma atau di belakang titik. Sehingga ketika ingin memasukkan data harus menggunakan 7 angka setelah koma dan 2 angka setelah koma, sehingga data total harga dapat berhasil disimpan. Seperti contohnya yaitu ID pembayaran yaitu 1, ID reservasi R001, tipe pembayaran yaitu menggunakan kredit card, total harga yaitu 1.000.00, atau di bawahnya yaitu 1,2 juta titik 00, sehingga data tersebut dapat berhasil disimpan. Dan ketika sudah merasa cukup dengan data, akhiri dengan titik koma, lalu enter, dan ketika mengeluarkan query OK, maka data tersebut telah berhasil disimpan. Dan sekian untuk 1.6, dan kita akan lanjut ke 1.7, yaitu untuk melihat seberapa banyak data dari setiap tabel yang telah saya masukkan. Untuk permulaannya, awalannya saya akan menampilkan keseluruhan tabel, yaitu show tables, sehingga akan memunculkan 10 tabel di dalam 10 tabel di dalam database hotel. Ketika ingin mencari jumlah dari tabel ini, gunakan select count bintang from detail reservasi, atau select count buka kurung bintang tutup kurung from nama tabel, lalu enter, maka command prompt akan mengeluarkan output berupa tabel sederhana, di mana di atas pada judulnya berupa count bintang, lalu di bawahnya ada jumlah dari data yang ada di dalam tabel detail reservasi, yaitu sebanyak 50 data. Dan untuk memeriksa pada tabel kedua, yaitu pada tabel reservasi, yaitu ada sebanyak 50 data. Dan ketika ingin mengecek pada tabel hotel, yaitu ada sebanyak 1 data, ada 5, saya juga kurang tahu ya kenapa awalnya malah terbaca 1. Oh maaf, saya salah. Ternyata ada sebuah perbedaan, di mana ketika kita menggunakan select count bintang langsung hotel akan melakukan 1, dan ketika menggunakan select count from hotel maka akan melakukan 5, di mana table hotel di sini hanya ada 1 dengan nama table hotel. Ketika kita menemukan from di dalam sintaks tersebut, maka program tersebut akan membaca nama table.
akan menghitung banyaknya data di dalam tabel. Dan setelah melihat hotel, maka kita akan melihat pada tabel kamar ada sebanyak 70 kamar. Dan ketika kita ingin mencari atau melihat seberapa banyak karyawan yang ada di dalam grup hotel tersebut, ada sebanyak 50 karyawan. Dan ketika kita ingin melihat seberapa banyak total layanan tambahan dari setiap hotel, yaitu ada sebanyak 40 layanan tambahan dari total 5 hotel. Lalu ketika ingin kita melihat banyaknya pelanggan dari 5 hotel, yaitu ada 50 pelanggan, dan ketika kita ingin melihat banyaknya pembayaran, jumlah total pembayaran itu ada sebanyak 50 pembayaran. Dan ketika kita ingin melihat jumlah atau seluruh reservasi, yaitu ada sebanyak 50. Dan ketika ingin melihat jumlah dari tipe kamar, yaitu ada sebanyak 35. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin mencari ketika kita ingin menghitung seberapa banyak data yang telah kita masukkan, maka menggunakan rumus select count buka kurung bintang tutup kurung from lalu nama table lalu titik koma. Dan untuk sekian untuk 1.7, dan sekarang saya akan melanjutkan untuk 1.8, yaitu mengupdate 4 tabel. Dan untuk pertama, saya akan mengupdate pada tabel hotel. Saya akan menampilkan data pada tabel hotel, yaitu select bintang from hotel, untuk menampilkan efek before after sebelum diupdate dan juga setelah diupdate. Dan ketika kita ingin mengupdate, menggunakan sintaks update hotel set negara hotel sama dengan ini, kita akan mengubahnya di Singapura. Lalu kita gunakan where ID hotel 001, dan query ini telah berhasil dijalankan atau telah berhasil disimpan. Data yang telah diubah, yaitu dari Indonesia menjadi Singapura pada ID Hotel 1, telah berhasil diubah. Dan untuk melihat perubahannya, yaitu select bintang from hotel. Dan di sini dapat terlihat bahwa pada ID Hotel H.H001 pada H001 di bagian negara hotel, di sini ada Singapura Indonesia dan di sini ada Singapura, sehingga perubahan data negara hotel di sini berhasil. Lalu selanjutnya kita akan berubah pada
tabel fasilitas. Maaf, kita akan memperlihatkan terlebih dahulu data before-nya. Dan di sini akan ada fasilitas. Dan untuk mengupdate-nya seperti sebelumnya, update diikuti dengan nama tabel yaitu fasilitas. Kita buat set. Yang akan kita ubah yaitu pada F001 kita akan mengubah deskripsi fasilitas. Deskripsi fasilitas akan ubah menjadi hanya tamu atau maaf only VIP. Lalu kita ubah where ID fasilitas F001 titik koma dan query oke, sehingga data ini dapat telah berhasil diubah. Dan untuk melihat perubahannya yaitu select from fasilitas. Dan pada tabel sebelumnya itu pada ID fasilitas F001 yaitu deskripsi fasilitas yaitu need reservation telah diubah menjadi only VIP, yang membuktikan bahwa perubahan tersebut telah berhasil dijalankan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengubah pada tabel pelanggan. Kita buat saya belum membuat defaultnya atau tabel sebelum diubah, yaitu select tentang from pelanggan, yaitu ini. Kita akan mengubahnya yaitu menggunakan update pelanggan, set nama pelanggan ubah menjadi saya Benedict, where ID pelanggan C01. Dan ketika membuatkan query oke, maka data telah berhasil diubah. Dan untuk membuktikan bahwa data telah benar-benar berhasil diubah, yaitu select tentang from pelanggan, maka pada data sebelumnya pada hari pelanggan C001 namanya berubah, namanya adalah visit area. Dan ketika setelah saya ubah pada ID C001 namanya berubah menjadi Benedict. Dan untuk yang terakhir, kita akan mengubah data dari karyawan, yaitu select bintang karyawan, kita akan mengubah posisinya, update karyawan, set jabatan karyawan, manager where ID karyawan dan query oke, maka membuktikan bahwa query telah berhasil diubah atau data pada
karyawan nomor 2 nggak bisa berubah. Dan ketika kita ingin melihat perubahan tersebut atau ingin membuktikan perubahan tersebut, kita menggunakan select bintang from karyawan, dan pada tabel sebelumnya yaitu pada ID karyawan N002 dengan nama Sheila Amira, jabatannya yaitu hanyalah staff. Lalu setelah diubah pada ID karyawan 002 dengan nama karyawan Sheila Amira juga, jabatannya berubah menjadi manager. Sekian dari 1.6 dan 1.7. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk poin 1.9 dan seterusnya. Jadi, pertama-tama pada poin 1.9 ini, perintahnya adalah untuk membuat capture create view dari hasil 3 relasi antar tabel yang ada di database. Di sini saya akan mencoba untuk membuat create view dari hasil 3 relasi antara tabel kamar, tipe kamar, dan dan hotel. Jadi, untuk caranya, teman-teman bisa masukkan query create views ini, lalu nama create view lalu nama dari create view ini terserah teman-teman. Misalnya di sini saya buat seperti ini, as seperti ini, lalu select, lalu pilih atribut dari table yang teman-teman pilih tadi, terserah tabel atribut apa yang ingin teman-teman tampilkan. Jadi misalkan di sini saya ingin menampilkan atribut ID dari kamar, lantai kamarnya, lalu status kamarnya. Maka saya akan tuliskan seperti ini, nama tabelnya, lalu nama atributnya, kemudian kamar lagi, lalu saya sini ingin menampilkan lantai kamar, maka saya tulis lantai kamar. Kemudian saya ingin menampilkan status kamar, kamar, status kamar. Jadi saya ingin menampilkan si kamar ini dia itu masuk ke dalam tipe kamar apa. Maka di sini tipe kamar. Ini adalah nama tabelnya. Lalu nama tipe kamarnya. Kemudian di sini misalnya saya ingin menampilkan juga nama hotel yang menampung kamar-kamar ini. Saya tuliskan ini. Download nama hotel. Selanjutnya teman-teman ketikkan from tabel utamanya. Di sini saya from kamar ya, karena tabel utamanya itu adalah kamar. Lalu kita gunakan inner join. Di sini kita terlebih dahulu hubungkan si tipe kamar dengan kamarnya. Jadi inner join tipe kamar on atribut si tipe kamar yang berada di tabel kamar. Jadi pada kasus saya ini seperti ini, id kamar sama dengan kemudian itu kedua yaitu hubungan antara si tabel hotel dengan si tabel tipe kamar, sama seperti yang di atas. Jadi semua hotel tipe kamar dot id hotel sama dengan hotel dot id hotel. Nah, di sini sudah query oke ya. Lalu untuk menampilkannya, teman-teman tinggal panggil nama dari secret view-nya tadi. Oke. Jadi misal di sini kan
di atas ini saya menamai ini dengan create view kamar. Maka saya akan panggil select from create view kamar. Seperti ini. Dan jika kita enter, dia nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi ada ID kamarnya, ada lantai kamarnya, status kamarnya, lalu nama tipe kamarnya apa, dan nama hotelnya apa. Seperti itu. Selanjutnya pada poin 1.10 ini, di sini kami ingin menampilkan data reservasi mana yang tanggal check-in-nya itu berada pada bulan Juni. Jadi, misalkan di sini kami mempunyai tabel reservasi dengan data-data seperti ini. Nah, untuk menampilkan semua data reservasi yang tanggal check-in-nya itu berada di bulan Juni, maka kita ketikkan seperti ini. Select all reservasi, yaitu kondisinya. Kondisinya berarti kita ingin tanggal reservasinya itu di antara ini 2024 bulan 6 tanggal 2 dan akhir dari bulan Juninya yaitu di sini tanggal 30. Kita ketikkan lagi 2024 sama 30 seperti ini. Tanpa titik koma, kita enter. Maka untuk menampilkan semua data reservasi yang tanggal check-in-nya itu berada di bulan Juni, itu kita ketikkan seperti ini. Sampai on reservasi dan tanggal check-in itu between antara awal bulan Juni pada data itu dimulai dari tanggal 2 2024 06 02 and akhir dari bulan Juni yang pada tabel. Di sini akhir bulan Juni itu tanggal 30. Maka kita tulis ketikkan 2024 06 30. Dapat titik komanya, lalu kita enter. Nah, maka intinya dia akan menampilkan data-data reservasi yang tanggal check-in-nya itu hanya pada bulan Juni. Seperti ini. Terdapat 28 data. Selanjutnya pada poin 1.11 di sini kami ingin menampilkan atau mencari karyawan mana saja yang namanya itu dimulai dengan huruf A. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu tabel dari karyawan kami. Seperti ini ya. Maka untuk menampilkan semua nama karyawan yang dimulai dengan huruf A, kita dapat lakukan seperti ini. Select nama, select karyawan, well, klik enter maka dia akan menampilkan nama-nama karyawan yang awalan namanya itu dimulai dengan huruf A. Lanjut pada poin 1.12, di sini kami ingin menampilkan data-data karyawan yang 3 digit awal ID-nya itu dimulai dengan N01. Di sini juga kami ingin menampilkan di hotel manakah si karyawan tersebut bekerja. Jadi pertama-tama di sini kami memiliki tabel karyawan seperti ini. Nah, untuk menampilkan data karyawan mana saja yang
3 digit awal ID-nya itu dimulai oleh N01, maka kita dapat mengetikkan seperti ini. Kita select from karyawan, select, kita ingin menampilkan ID, nama, dan jabatannya, misal karyawan, lalu namanya, kemudian jabatannya, terus kita juga ingin menampilkan nama hotel tempat si karyawan tersebut bekerja, maka hotel, nama hotel, from karyawan, lalu kita inner join kan si hotel dengan tabel karyawan. Barulah kita ketikkan kondisinya. Jadi kita tadinya ingin menampilkan karyawan dengan ID yang 3 digit awalnya itu dimulai oleh N01. Maka where karyawan, dia karyawan, why N01. Kita enter. Maka kita ketikkan seperti ini. Lalu kita select, kita ketikkan atribut-atribut apa saja yang ingin kita tampilkan atau data-data apa saja yang ingin kita tampilkan. Jadi misalnya di sini saya ingin menampilkan ID-nya, lalu namanya, dan jabatannya, maka tulis di sini pertama karyawan, ID karyawan, lalu namanya karyawan, dan nama karyawan, kemudian jabatannya karyawan, jabatan karyawan. Dan di sini kita juga ingin menampilkan di hotel mana si karyawan ini bekerja, maka hotel, ketikkan hotel nama hotel, lalu from nama table yang kita ingin tampilkan yaitu tabel karyawan, lalu kita inner join tabel hotel dengan tabel karyawan, hotel on karyawan .id hotel dengan hotel .id hotel, baru kita ketikkan kondisinya where karyawan, where ID karyawan to like 01 seperti ini. Kalau titik koma, maka jika kita enter, dia akan menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan di mana si karyawan tersebut, di hotel mana si karyawan tersebut bekerja, di mana ID 3 ID pertama si karyawan itu dimulai dengan N01. Lanjut pada poin 1.13, di sini kami ingin menghitung berapa banyak jumlah data reservasi dalam kurun waktu 14 hari. Jadi pertama-tama di sini kita mempunyai tabel reservasi seperti ini, dan untuk menghitung jumlah data reservasi dalam kurun waktu 14 hari, maka kita ketikkan select count tentang from tabelnya, yaitu tabel reservasi, dan kondisinya where
kondisi pertama yaitu jika bulannya yaitu awal bulan ini di sini tuh bulan 6 UM, kondisi kedua tahunnya itu di sini tahun 2024 dan lalu kondisi ketiga reservasi tanggal reservasinya itu di antara hmm, tanggal yang berada di kalau baris pertama ini yaitu 2024 bulan 6 tanggal 1 dan due date atau tanggal sekarang dikurangi dengan interval 14 hari. Kita enter, maka jumlah data reservasi dalam kurun 14 hari itu terdapat 30 data. Kemudian di poin 1.14 di sini kami ingin menampilkan semua tipe kamar yang harganya itu kurang dari sama dengan 1 juta. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan dahulu data dari tipe kamar kami. Seperti ini. Harganya di sini. Untuk menampilkan tipe tipe kamar mana saja yang kurun harganya itu range harganya itu kurang dari sama dengan 1 juta, maka kita ketikkan select window tipe kamar kondisinya harga itu kurang dari sama dengan 20 juta. Jadi kan nantinya dia akan menampilkan data-data tipe kamar yang harganya itu kurang dari sama dengan 1 juta. Lanjut pada poin 1.15, di sini kami ingin menampilkan total data reservasi yang ID-nya itu dari R01 hingga R010. Jadi di sini kami memiliki tabel reservasi yang mana ID reservasinya itu urut dari R001, 2 hingga R050. Dan di sini saya ingin menghitung berapa banyak data yang ID-nya itu dari R01 sampai R010. Untuk melakukannya, kita ketikkan select count from reservasi where ID reservasi between maka dia akan melakukan output 10, yang mana berarti terdapat 10 data yang dari tentang ID R01 hingga R010. Lanjut pada poin 1.16, di sini kami ingin mencari tipe kamar mana yang paling banyak dipesan oleh pelanggan. Nah, untuk mendapatkannya itu kita ambil dari tabel data reservasi. Jadi untuk mencari tipe kamar mana atau tipe kamar mana yang paling banyak dipesan oleh pelanggan, kita bisa dapat ketikkan seperti ini. Select, kita tampilkan ID tipe kamarnya saja. ID tipe kamar. Dan kita lihat jumlah datanya. Dan kita inisialisasikan. Misalnya saya inisialisasikan seperti ini. From nama tabelnya, perlu detail reservasi. Dan kita grupkan, group by detail reservasi.id
tipe kamar, kita order by si total dipesan dengan dash limit 1. Maka dia akan menampilkan data atau ID tipe kamar yang paling banyak dipesan, yaitu si TK001 ini dengan total dipesan sebanyak 14. Lalu pada poin 1.17 ini, sini kami ingin mencari semua data reservasi yang berada pada bulan Juli 2018. Maka untuk melakukannya, kita dapat ketikkan select from reservasi where, karena kondisinya itu berdasarkan bulannya, bulan Juli, maka ketikkan month seperti ini, tanggal reservasinya, reservasi terus tanggal reservasi seperti ini, sama dengan 7. Maka dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian di poin 1.18 di sini kami ingin menampilkan data-data karyawan dengan jabatan manajer. Oke, tampilkan terlebih dahulu tabel karyawannya. Seperti ini. Untuk menampilkan data karyawan yang jabatan manajer, maka kita ketikkan perintah select from karyawan where name, where nama karyawan, terus where, maaf, jabatan karyawan, dengan manager. Sini enter, dan dia akan menampilkan semua data karyawan yang berjabatan manajer. Lalu pada poin yang terakhir di sini kami ingin menampilkan jumlah data reservasi yang berada pada bulan Juli. Jadi untuk menampilkan jumlah data atau banyaknya data reservasi pada bulan Juni, kita bisa ketikkan seperti ini. Select dan select count from reservasi, oleh kondisinya where tanggal awalnya itu di sini 2024 bulan 7 tanggal 1. Klik. Maaf, ada kesalahan. Jadi di sini setelah where kita masukkan nama kolomnya yaitu tanggal reservasi, lalu kita tuliskan between, barulah kita tuliskan tanggal mulainya yaitu 2024 bulan 7 tanggal 1 dan tanggal akhirnya yaitu 2024 bulan Juli tanggal 20. Kita rumah, maka intinya akan menampilkan seperti ini. Jadi banyaknya data reservasi pada bulan Juli itu terdapat 19 data seperti itu. Jadi ya mungkin itu dia sekian dari demo database kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum.